Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منساكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada saudara-saudara kita. Mereka mendengarkan suara panggilan azan yang sama untuk meraih kesuksesan, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah mereka. Oleh sebab itu senantiasalah kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita umat manusia. Kalaulah seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu bagaimana untuk melaksanakan salat Jumat ini, dan kita tidak tahu harus melakukan apa pada saat di hari Jumat ini. Rasul berpesan kepada kita semuanya, pada saat kita memasuki hari Jumat yang disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar terpatri cinta tersebut di dalam jiwa kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan salah satu bentuk syariat di antara lintas generasi. Kenapa Allah menurunkan syariatnya? Dikarenakan syariat tersebut merupakan sebagai obat untuk setiap generasi agar mereka sembuh dari berbagai macam penyakit. Salah satu syariat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala yaitu adalah syariat berkurban. Dikarenakan apa? Dikarenakan kurban bisa menyembuhkan tatanan penyakit sosial masyarakat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ja'alna mansaka, maka kepada setiap umat Allah mensyariatkan penyembelihan berkurban. Hanya saja seiring berjalan waktu syariat tersebut diinovasi dan dirubah oleh umat manusia.
sebagaimana orang-orang Mesir kuno. Mereka merubah syariat berkurban tersebut dengan menyembelih anak perempuan, anak gadis perempuan. Lalu mereka mencampakkan anak gadis tersebut ke dalam sungai Nil. Begitu juga orang-orang di suku Fikin. Mereka itu menyembelih para ulama mereka. Mereka mengorbankan para ulama mereka. Nah, pada saat Allah mensyariatkan kurban tersebut, mulai dari sejak Nabi Adam antara Habil dengan Qabil, ada satu hal yang dituntut pada saat kita melaksanakan syariat tersebut. Yang pertama sekali adalah yazkur smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar apa? Agar kita dapat mengingat kebesaran Allah pada saat kita menyembelih sembelihan tersebut. Ini ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah semuanya dikarenakan kekuasaan dari Allah. Allah berikan nikmat tersebut. Allah berikan kepada manusia, kepada kita nikmat harta. Nikmat harta tersebut akan kita ucapkan nama Allah pada saat kita sembelih. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslamu wa basyiril mukhbitin. Maka hendaklah kita taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan katakanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang taat terhadap melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan hal yang sudah diungkapkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwasanya bagaimana keikhlasan, bagaimana ketulusan seseorang itu dapat dilihat dari perjalanan sejarah yang dilakukan dan dilakoni oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan salah seorang anbiya yang mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah. Ujian-ujian tersebut semuanya dilaksanakan secara tuntas oleh Nabi Ibrahim. Pada saat Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, anak semata wayang pada saat itu, dan anak yang ditunggu dengan penantian yang cukup lama, lalu Allah berkehendak lain, yaitu dengan menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Namun apa yang terjadi? Ketaatan Nabi Ibrahim dan ketaatan seorang ananda Ismail itu diabadikan di dalam ruang sejarah, sehingga perbuatan mereka, dedikasi mereka, keikhlasan mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika keduanya, Ibrahim dan Ismail, itu benar-benar memasrahkan dirinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan pada saat anaknya itu sudah dibaringkan di atas batu untuk disembelih oleh ayahnya, Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menjelaskan secara terperinci pada juz 1 halaman 139 dialog ribuan tahun yang lalu, akan tetapi dialog tersebut masih diingat dan masih dikenang oleh manusia sampai dengan hari ini. Betapa banyak hari ini dialog kita pada saat di pagi hari itu sudah dilupakan oleh manusia. Namun dikarenakan keikhlasan orang-orang yang melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, maka dialog mereka itu diabadikan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim pada saat sudah diletakkan oleh ayahandanya di atas batu untuk disembelih, maka Nabi Ismail mengatakan kepada ayahanda, wahai ayahanda, ya abati ushdud ribati, wahai ayahanda, kencangkanlah tali ikatanku, hatta la attari, sehingga aku ini tidak meronta. Bayangkan, seorang anak pada saat ingin disembelih oleh ayahnya masih sempat menasihati ayahnya untuk mengencangkan tali ikatan, sehingga pada saat itu Nabi Ismail mengatakan, ushdud ribati, kencangkanlah tali ikatan sehingga aku tidak meronta pada saat engkau sembelih. Maka pada saat itu Nabi Ismail juga mengatakan kepada ayahandanya, waqfif anni thawbak, maka singkapkanlah bajumu wahai ayah, tariklah bajumu, hatta la yatalattah minad dam, sehingga darah sewaktu engkau menyembelihku tidak muncrat mengenai bajumu. Fatarahu ummi fatahzan, maka pada saat ibunda melihat darah itu pada bajumu,
maka dia akan sedih melihatnya. Bayangkan bagaimana keikhlasan seorang anak pada saat menerima perintah dari Allah, menasihati ayahandanya agar apa? Agar tidak ada rasa kesedihan yang dialami oleh ibundanya. Ini merupakan bagaimana bentuk keikhlasan, bagaimana bentuk ketaatan mereka berdua kepada Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat itu Nabi Ibrahim juga mendengarkan nasihat dari anaknya. Wa asri marrasikin ala huluk, dan cepatkanlah perjalanan pisau pada saat engkau menyembelih tenggorokanku, liyakuna ahwanu lil mauti alaih, sehingga aku tidak merasakan sakitnya kematian tersebut. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana tegarnya seorang anak pada saat ingin disembelih oleh ayahandanya. Maka dia menasihati ayahandanya agar apa? Agar mempercepat pisau tersebut, mempercepat pisau tersebut melalui tenggorokannya agar kematian tidak terasa oleh anandanya. Dan pada saat itu Nabi Ismail menasihati ayahandanya, fa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam, maka apabila engkau telah kembali ke rumah dan berjumpa dengan ibunda, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana ketulusan seorang anak pada saat mereka, dan ketulusan seorang ayah pada saat mereka menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan penyembelihan tersebut. Hari ini Allah tidak meminta kepada kita untuk menyembelih anak kita sebagaimana Allah minta kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah tidak pernah menyembelih, Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menyembelih orang-orang yang kita cintai. Tidak seperti yang dipinta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Hari ini yang diminta kepada kita adalah untuk menyembelih hewan kurban. Masihkah kita enggan untuk menyembelih hewan kurban tersebut? Kenapa begitu mudahnya bagi kita hari ini, pada saat kita mempunyai kesempatan, Allah berikan kenikmatan harta kepada kita, Allah berikan kenikmatan jabatan kepada kita, kemudahan, namun pada saat ada perintah agama tersebut, ada rasa berat dalam jiwa kita, ada rasa berat di dalam hati manusia pada saat mereka mendapatkan perintah tersebut. Padahal ingat bagaimana ketulusan Nabi Ibrahim pada saat mendapatkan perintah untuk menyembelih anak, maka tidak pernah ada pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa syariat ini seperti ini? Tapi dilaksanakan dengan sami'na wa ata'na, sehingga Al-Quran mengatakan falamma aslama, dan ketika keduanya mereka itu semuanya pasrah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka inilah rasa yang harus tumbuh kepada kita jemaah yang dirahmati Allah. Allah memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita, maka jangan pernah kita mengabaikan kemudahan tersebut. Pada saat kita dilihatkan dan dipaparkan dengan kemudahan dan keinginan-keinginan dunia, lihatlah beberapa di antara masyarakat muslim hari ini, pada saat mereka digiurkan dengan berbagai macam tawaran, keinginan dunia, berapapun harganya, mereka sanggup untuk membeli tas yang harganya puluhan juta, mereka sanggup untuk membeli kacamata yang harganya puluhan juta, bahkan mereka sanggup membeli sepeda yang harganya ratusan juta. Begitu keluar model baru sepeda motor, mereka sanggup untuk mengkonsumsinya dan mereka mampu. Namun permintaan ini yang hanya 1 tahun sekali masih terasa berat bagi mereka orang-orang yang tidak meyakini akan keimanan kepada Allah, bahwasanya betapa banyak hari ini rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut. Rezeki tersebut adalah titipan dari Allah. Lihatlah bagaimana dahsyatnya berbagai macam ujian dan musibah yang dialami oleh manusia. Berpuluh tahun mereka menyimpan harta dan mengumpulkan harta kekayaannya. Pada saat Allah ingin mengambil harta tersebut, maka apa yang terjadi? Dalam hitungan menit harta tersebut hilang begitu saja.
Lihatlah bagaimana kasus tsunami. Orang-orang mengumpulkan harta sekian puluh tahun lamanya, namun pada saat musibah itu datang, maka dalam hitungan menit, dalam jangka waktu 10 menit, harta yang puluhan tahun tersebut hilang seketika. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, harta yang dititipkan oleh Allah, maka jadikanlah harta tersebut sebagai perjuangan kita untuk membela agama Allah. Hanya dikarenakan ada isu kesehatan, maka kita tidak mau untuk menyembelih hewan kurban. Padahal kalau seandainya kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu akan dijaga oleh Allah. Lihatlah bagaimana Allah menjaga para nabi-nabinya. Lihatlah bagaimana pada saat Allah menjaga Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim itu dibakar. Nabi Ibrahim itu dibakar dengan tumpukan kayu yang sangat besar, sehingga untuk menaikkan Nabi Ibrahim ke atas tumpukan kayu tersebut, maka Raja Namrud memerlukan ketepel besar untuk mengangkat tubuh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pada saat diketepel jatuh di atas tumpukan kayu bakar tersebut. Kayu bakar yang dikumpulkan bukan satu orang. Bayangkan, tumpukan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim itu adalah tumpukan kayu bakar yang diikutkan partisipasinya oleh semua masyarakat. Sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ada seorang nenek tua buta merasa bersedih hati dikarenakan tidak dapat mengantarkan kayu bakar tersebut untuk membakar Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan apa? Jika ada semua di atas bumi ini membenci kita, ingin melakukan kemudaratan kepada kita, namun Allah tidak mengizinkan, maka hukum api yang bisa membakar manusia itu tidak akan pernah berlaku. Sehingga Allah memerintahkan api yang sifatnya membakar. Pada saat seekor burung melewati gelembungan asap tumpukan kayu bakar dari kayu bakar Nabi Ibrahim, itu akan hangus seketika. Namun apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Pada saat beliau menyuruhkan kepada beribadah dan taat kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Ini adalah pelajaran penting kepada kita semua. Jangan pernah ragu terhadap syariat yang diperintahkan oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan syariat itu tidak bisa kita logikakan dengan akal pikiran kita. Dikarenakan syariat itu tidak bisa kita logikakan. Kalaulah seandainya syariat itu menggunakan logika, pada saat kita disuruh masul khuffain, pada saat kita disuruh untuk membasuh sepatu, kenapa yang dibasuh itu adalah bagian atas sepatu, bukan bagian bawahnya? Inilah yang dinamakan dengan kepatuhan tanpa batas dan ketaatan tanpa syarat. Syariat itu memerintahkan kepada kita, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh syariat tersebut. Dikarenakan apa? Pada saat seorang manusia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka akan dijaga oleh Allah dan Rasul. Sebagaimana Allah menjaga Musa pada saat dikejar. Musa beserta kaumnya pada saat dikejar oleh tentara Fir'aun, pasukan yang paling adikdaya pada saat itu, dan di hadapan mereka itu adalah laut merah. Nah, maka saat itu Allah menyelamatkan Musa beserta para pengikutnya, lalu dengan membelah laut tersebut. Kisah-kisah seperti ini sudah banyak diungkapkan di dalam Al-Quran. Agar apa, jemaah yang dirahmati Allah? Agar itu menjadi pelajaran kepada kita. Jangan pernah kita berpaling terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Agar apa? Agar kita tidak menjadi umat yang meninggalkan pedoman hidup kepada kita. Kalaulah kita ingin sukses, maka berpegang teduhlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya lailuha kanahariha. Apabila seseorang itu meyakini dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, lailuha kanahariha, kendati dia berada di tengah malam yang gelap gulita, akan tetapi dia siang hari terang benderang. La yazighu anha illa hal. Tidak akan pernah tersesat bagi mereka-mereka yang mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.
perintah Allah dan Rasul ini haruslah kita pahami. Dikarenakan kita tidak langsung bertemu dengan Rasulullah, maka kita mempunyai ulama, mempunyai guru-guru yang mengajarkan ajaran agama ini. Jangan sampai kalimatul haq turadu bihil batil, kalimat yang benar akan tetapi maksudnya ini disalahpahami. Berapa banyak hari ini orang saat mengatakan harus kembali kepada Al-Quran dan Rasul, akan tetapi mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini merupakan tausiah yang mungkin bisa bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki rukun 2 khutbah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.